Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifana Naila Zahra dengan NRP 15 2024-107. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktek A1 sampai dengan A8 dalam satu aplikasi pengelolaan citra digital. Baik, kita masuk ke praktek A1. Di sini kita diminta untuk menampilkan sebuah image. Di sini pertama kita import dulu library OpenCV-nya. Kemudian yang kedua, kita membaca file gambar bernama koala.jpg yang berada di folder A1. Nah, nantinya file gambar koala.jpg ini bakal disimpan ke variabel dengan nama img. Lalu kita tampilkan nih si file gambar koala tersebut. Nah, kemudian kita gunakan perintah wait key yang mana ini tuh berfungsi untuk menunggu inputan dari keyboard. Jadi angka 0 ini tuh berarti programnya bakal nunggu sampai tombolnya ditekan sebelum window-nya tertutup. Dan perintah destroy all windows ini tuh digunakan untuk nutup semua window yang dibuka oleh OpenCV-nya dan ngebebasin dari memori yang telah digunakan. Baik, kita akan menjalankan perintah Python main.py untuk uji coba praktek A1. Nah, jadi pada saat nanti kita bakal ngeklik salah satu tombol yang ada di keyboard, gambar ini otomatis akan ke-close dengan sendirinya. Oke, kita masuk ke praktek A2. Di sini kita diminta untuk menampilkan sebuah citra. Pertama, tugasnya itu adalah menjelaskan fungsi dari masing-masing library yang digunakan di atas. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, ini ada import SYS. Ini tuh digunain untuk ngelola sistem dan exit aplikasinya. Lalu yang kedua ini ada CV2 atau OpenCV ya, digunakan untuk ngebaca dan ngeproses citranya. Lalu ada Kitty Core dan Kitty Widgets, ini adalah modul utama untuk ngebangun UI. Kemudian ada PyKitty Slot, suatu dekorator untuk menghubungin fungsi dengan event. Lalu ada QImage, ini format gambar ya, yang bisa ditampilin di PyKitty itu sendiri. Lalu ada Pixmap. Kalau Pixmap, dia digunain untuk nampilin gambar pada label. Kemudian ada main window, suatu kelas utama untuk window aplikasi. Lalu yang terakhir ini ada load UI, untuk manggil file design UI yang udah kita buat di Kitty Designer-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Modifikasi coding di atas agar dapat menampilkan citra berwarna keabuan. Kita bahas codingannya ya. Pertama ini kita ngebuat dulu class show image ya. Jadi class ini tuh ngewarisin key main window supaya bisa ngebuat window aplikasi. Kemudian ini ada constructor. Lalu ini di sini kita ngebuat procedure button click, lalu ada procedure load image, kemudian procedure display image. Jadi kita nampilin image-nya, lalu, nah, OpenCV-nya kita gunakan untuk ngebaca BGR, dan PyKitty-nya ngebaca RGB. Kemudian kita tampilin ke image labelnya, lalu untuk posisi gambarnya sendiri kita setting di center ya, jadi di tengah-tengah. Oke, kemudian ini udah ya, image label, oke. Kita uji coba. A2, lalu kita jalankan Python main.py. Nah, ini sudah sesuai dengan praktek A2 ya, tampilannya. Baik, kita lanjut ke praktek A3. Di sini kita diminta untuk konversi citra RGB ke citra keabuan. Nah, tugasnya pertama ini kita diminta untuk ngejelasin mengenai kegunaan dari library NumPy itu sendiri. Di sini kita kan ngimport ya NumPy SNP. Jadi NumPy itu apa? NumPy itu merupakan singkatan dari numerical Python. Digunakan untuk melakukan komputasi numerik dan manipulasi array atau matriks secara efisien. Nah, biasanya dalam konteks pengolahan citra digital, NumPy itu berfungsi pertama untuk menyimpan citra sebagai matrik pixelnya, kemudian yang kedua mengubah array kosong untuk nampung hasil pengolahan citra. Lalu yang ketiga melakukan operasi matematika pada setiap pixelnya. Dan yang keempat, ini nih, ngebatasin nilai pixel menggunakan fungsi npclip. Kita coba cari npclip. Sebentar.
Nah, jadi np.clip ini tuh supaya kita tetap berada dalam rentang 0 sampai 255. Kayak gitu. Dan yang kelima, fungsi dari NumPy itu sendiri mempercepat proses komputasi dibandingkan kita ngegunain list biasa. Kayak ya udah list biasa gitu ya di Python. Nah, jadi tanpa NumPy sebenarnya manipulasi matriks citra di Python itu sendiri tuh bakal lebih sulit dan kurang efisien lah istilahnya. Oke, lalu ini kita ubah tampilan dengan memanfaatkan menu bar ya. Kita mungkin bakal bahas dulu codingannya sedikit. Nah, di sini kita sebenarnya bisa ngefokusin ke bagian sini. Plot click itself. Jadi ini tuh gambar RGB-nya nanti bakal disimpan di label kiri ngegunain perintah self display image 1. Jadi kalau Windows 1 itu berarti dia bakal tampil di label RGB sebelah kiri ya nantinya. Kemudian kita konversi RGB ke grayscale. Berarti ini H itu adalah height. Kemudian W itu adalah width. Yang mana dia merupakan berarti tinggi dan lebarnya gambar gitu ya maksudnya ya. Kemudian dia ngebuat matrik kosong ini untuk menyimpan hasil grayscale-nya. Menggunakan perhitungan ini. Kita gunakan yang tadi ya perintah npclip supaya dia tetap berada dalam rentang 0 sampai 255. Kemudian sebenarnya kalau untuk OpenCV sendiri dia itu ngebaca format BGR. Jadi indeks 2-nya itu R, kemudian indeks 1-nya itu G, dan kemudian indeks 0-nya itu adalah B. Lanjut, ini untuk nampilin label kiri di RGB, berarti dia nanti bakal di RGB, kemudian, nah, label kanan di hasil. Jadi, Windows 1 itu adalah label kiri yang akan menampilkan hasil RGB. Bukan hasil sih, emang RGB-nya gitu ya, bawaan default-nya dari gambar. Kemudian Windows 2 itu adalah label hasilnya. Mungkin kita bakal langsung uji coba aja kali ya, biar kebayang. Nah, kita load image dulu, kemudian kita grayscale kan. Kita bisa lihat ya di sini ada perhitungan numerical dari matriks yang udah kita hitung tadi ini. Hasilnya akan seperti ini. Baik, kita masuk ke praktek keempat yang mana kita diminta untuk mencerahkan sebuah citra. Pertama, tugasnya itu adalah menganalisis citra dengan membandingkan nilai pixel sebelum dan sesudah atau setelah dilakukan proses brightness, kemudian modifikasi menggunakan track bar untuk mengatur nilai konstanta pada halaman GUI. Kita mungkin nanti bakal singgung sedikit mengenai kodenya, tapi kita bakal bahas dulu atau kita analisis dulu lah ya dari hasil brightness-nya. Ini kita gunakan track bar ya. Nah, kalau kita lihat dari proses brightness itu sendiri, sebenarnya setiap nilai pixelnya itu ditambahkan dengan suatu konstanta. Sesuai dengan persamaannya yaitu fxy aksen sama dengan fxy ditambah b. Jadi berdasarkan percobaan yang dilakukan, sebelum proses brightness nilai pixelnya itu kan berada di rentang 0 sampai 255 kan. Nah, setelah diberikan konstanta positif, seluruh nilai pixelnya tuh dia meningkat secara linear. Sebagai contoh, misalnya pixelnya itu nilainya 100. Setelah ditambahkan brightness sebesar 40, dia akan menjadi 140. Namun jika hasil penjumlahannya itu ngelebihin dari 255, misalnya dia 300, maka bakal dilakukan proses yang namanya clipping. Sehingga nilainya itu dibatasin cuman sampai 255 nih. Jadi hal ini tuh menyebabkan area yang udah terang menjadi sangat terang dan berpotensi kehilangan detail. Nah, sebaliknya, jika brightness nilainya negatif, maka nilai pixelnya itu berkurang. Pixel yang hasilnya kurang dari 0 akan dikembalikan menjadi 0. Misalnya minus 1, berarti dia bakal jadi 0 melalui proses clipping itu sendiri. Jadi area gelapnya bisa hilang menjadi hitam total gitu ya. Misalnya kita coba deh. Nah, ini kan udah cukup gelap ya. Mungkin kita bakal... Nah, dia bener-bener hitam, gak ada apa-apa, jadi kayak gelap gitu.
Dengan demikian bisa disimpulkan ya bahwa proses brightness menggeser nilai distribusi atau distribusi nilai pixel gitu ya, secara linear tanpa ngubah pola atau struktur citranya itu sendiri. Nah, lalu kita bakal bahas mengenai kodenya. So, nah ini kalau bisa kita lihat di sini ini adalah rentang slider dari minus 255 sampai 255 untuk pencerahan atau penggelapan. Jadi keunggulan penggunaan slider itu sendiri ya. Jadi brightness itu kita bisa adjust sendiri sesuai apa yang kita mau secara real time. Gak perlu ngubah nilai manual di kode gitu ya. Kemudian juga dia lebih interaktif dan menyerupai aplikasi pengolahan gambar yang profesional gitu ya. Oke, kita masuk ke praktek A5 yaitu pengaturan kontras citra. Nah, di tugasnya ini kita analisis dengan membandingkan nilai pixel sebelum dan setelah dilakukan proses kontras, kemudian menjelaskan library math serta jelaskan fungsi mathshale, lalu modifikasi menggunakan trackbar. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke tugasnya, kita bahas sedikit mengenai kodenya ya. Jadi pada kode ini, proses kontrasnya itu dilakukan di fungsi res sama dengan mathshale A dikali contrast underscore value ditambah brightness value-nya. Nah, karena fokus A5 itu ke kontras ya, maka brightness value-nya itu 0, contrast value-nya misalnya 1,6 gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan proses clipping. Ya udah kita jelasin tadi di proses 4 ya, di persamaan 4. Yang mana if jika resnya lebih besar dari 255, maka resnya akan di-clipping menjadi 255. Misalnya nih, resnya itu 300, berarti dia akan diubah menjadi 255, if res kurang dari 0, berarti kan negatif atau minus ya. Resnya bakal diubah menjadi 0, kayak gitu. Oke, kita langsung uji coba aja untuk memenuhi tugas nomor 1. Kita load image terlebih dahulu, lalu kita simple contrast. Nah, pada proses kontras, nilai pixelnya itu kan dikalikan dengan konstanta C ya. Jika konstantanya lebih dari 1, maka perbedaan pixel gelap dan terangnya itu kan makin besar. Pixel terangnya makin terang, sedangkan pixel gelapnya itu relatif rendah. Hal ini tuh nyebabin citranya terlihat lebih tajam. Namun, jika nilai kontrasnya itu terlalu tinggi ya, dia bakal terjadi clipping pada nilai 255, sehingga detailnya itu di area yang terangnya bakal hilang gitu. Kemudian tadi di nomor 2 kita diminta untuk jelaskan library math serta jelaskan fungsi mathshale. Oke, library math itu, bentar kita coba lihat nih. Ini ya. Jadi library math itu digunakan untuk melakukan operasi matematika lanjutan, seperti misalnya contohnya pembulatan, akar, trigonometri, dan lain-lain. Jadi di dalam praktikum ini ya, kita ngegunain untuk apa? Untuk pembulatan hasil perkalian pixelnya. Lalu tadi mathshale ya. Mathshale. Nah, mathshale itu sendiri berfungsi untuk ngebulatin angkanya ke atas, ke bilangan bulat terdekatnya. Misalnya, contohnya 120,2 gitu ya, atau 120,6, itu bakal dibuletin ke angka terdekat yaitu 121. Kenapa digunakan? Karena hasil perkalian pixelnya itu bisa berupa bilangan desimal. Sedangkan nilai pixel itu kan harus berupa bilangan bulat. Baik, kita masuk ke nomor 3 yaitu modifikasi menggunakan trackbar untuk mengatur nilai konstanta pada halaman GUI. Untuk trackbar sendiri, di sini ya pada kode ini kan kita udah modifikasi nih dengan slider. Nilai slidernya tuh dibagi jadi 10, jadi sehingga nilai slider 10 itu tuh kontrasnya 1,0 atau normal ya. Kemudian slider 16 itu kontrasnya 1,6 dan slider 5 itu adalah 0,5 gitu. Baik, kita masuk ke praktek 6 yaitu peregangan kontras. Di sini kita diminta untuk mengimplementasikan dalam codingan Python, lalu menganalisis citranya dengan membandingkan nilai pixel sebelum dan setelah dilakukan pengolahan. Oke,
Di sini kita convert dulu citra grayscale-nya sesuai alurnya ya. Lalu ini kita nentuin Rmin dan Rmax. Kemudian kita gunakan nih rumus S R dikurang Rmin dibagi Rmax dikurang Rmin dikali 255. Jadi nilai pixel terendahnya itu bakal dipetakan menjadi 0 dan nilai pixel tertingginya dia bakal dipetakan menjadi 255. Nilai lain itu bakal kesebar dengan proporsionalnya di antaranya. Setelah itu kita bakal ngelakuin clipping ya yang ini. Menggunakan IMG, I, J, dan seterusnya ya. Ini adalah proses clippingnya. Seperti itu. Lalu kita analisis. Kita keluar dulu. CD A6. Lalu kita jalanin proses python main.py. Oke, kita akan coba contrast stretching. Nah, pada proses peregangan kontras ini ya, nilai pixel terendahnya itu kan dipetakan menjadi 0, dan nilai pixel tertingginya dia dipetakan menjadi 255 kan. Nilai pixel lainnya tuh kan disesuaikan secara proporsional. Jadi jika sebelum citranya memiliki rentang pixel yang sempit ya, misalnya cuma 100 sampai 130, maka setelah peregangan kontras, rentang tersebut tuh diperluas menjadi 0 sampai 255. Nah, hal ini nyebabin citranya tuh terlihat lebih tajam dan jauh lebih jelas gitu ya detailnya. Baik, kita lanjut ke praktek A7, yaitu negative image. Di sini kita diminta untuk implementasiin dalam codingan Python, kemudian ngebandingin nilai pixelnya sebelum dan setelah dilakukan pengolahan. Nah, jadi kalau misalnya di A7 ini, dia ngonversiin dulu ke grayscale, ya. Kemudian nanti ada proses pixel, yang mana nanti pixelnya itu dikurangin dari 255. Jadi pixel awalnya 200, hasilnya bakal misalnya 55. Kemudian pixel awalnya 50, maka dia hasilnya jadi 205. Kayak gitu. Lalu ada juga proses clipping. Ini untuk mastiin supaya dia tuh bakal tetap berada di rentang 255 gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Kita uji coba. Bentar, kita belum keluar. CD titik. Kita cls dulu deh. Kemudian CDA7. Dan kita jalanin perintah Python main.py. Oke. Negative image. Nah, jadi pada proses negative image ini, setiap pixelnya kan dikurangin dari 255 nih. Hal ini tuh nyebabin nilai pixel rendah menjadi tinggi dan nilai pixel yang tinggi menjadi rendah. Sebagai contoh nih, pixel dengan nilai 55 yang udah tadi kita sebutin ya, dia kan diubah jadi 205, sedangkan pixel yang 200 itu diubah menjadi 55. Dengan demikian tuh area terang pada citra asli ya menjadi gelap kan pada citra negatif, dan area gelapnya itu dia malah menjadi terang. Nah, proses ini tuh nggak ngubah rentang kontras, melainkan cuman ngebalikin distribusi intensitas pixelnya. Kita lanjut ke praktek A8, yaitu binary image. Nah, di sini kita diminta untuk implementasiin program konversi citra grayscale ke citra binary. Kemudian yang kedua, kita analisis citranya dengan membandingkan nilai pixel sebelum dan sesudah dilakukan proses pengolahan dengan nilai threshold yang berbeda signifikan. Nah, di A8 ini, bedanya, kalau tadi itu kan kita kan konversi grayscale ya. Terus habis itu yang kedua, proses pixel kan. Nah, kalau misalnya di A8, kita nentuin thresholdnya. Di sini thresholdnya itu 128. 128 itu dipilih karena dia merupakan nilai tengah dari rentang 0 sampai 255. Kayak gitu. Kemudian kita konversi nih menggunakan perintah for ini. Jadi ini tuh merupakan perintah atau implementasi langsung dari si thresholdingnya. Kayak gitu. Oke, kita coba A8. Kita load image dulu. Kemudian kita binary image.
Nah, pada proses binder image ini, nilai threshold-nya tuh sangat mempengaruhi hasil citra ya. Jika threshold-nya rendah, maka sebagian pikselnya tuh bakal berubah menjadi putih nih. Sebaliknya, kalau misalnya nilai threshold-nya tinggi, maka sebagian pikselnya bakal berubah menjadi hitam atau gelap. Oleh karena itu, pemilihan threshold tuh yang tepat sangat penting ya untuk ngedapetin segmentasi citra yang baik. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tugas praktek 1 sampai dengan A8 dalam satu aplikasi pengolahan citra digital saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengerjaan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.